Ya, akhirnya sesuai dengan harapan kita bahwasan di hari Jumat yang lalu penutupan berhasil terjadi dengan area rebound di 1742, bahkan sempat mengalami kenaikan sampai zona 1745. Nah, meskipun disayangkan tidak sustain di atas area tersebut, tapi kurang lebih pola pergerakan untuk hari ini menggambarkan apa yang sempat kita inginkan, yaitu terkait dengan pola L wave yang mungkin di grafik H4 ini sudah akan terjadi. Bahkan yang masih terjadi adalah wave C untuk membentuk pola wave ketiga atau Elliott wave extension untuk wave ketiga. Nah, apa itu? Anda tinggal simak dari penjelasan kami berikutnya. Nah, kemudian apa yang menjadi hal sangat menarik untuk hari ini? Salah satunya adalah mungkin ada penampilan Powell berikutnya. Ya, ini adalah penampilan pertama di minggu ini, lalu kemudian nanti akan dilanjutkan di hari Selasa dan juga Rabu. Dan bahkan yang paling menggigit menurut saya adalah di hari Rabu, di mana penampilan perdana sebagai ketua Fed bersamaan dengan Menteri Keuangan Janet Yellen. Tentunya diharapkan mereka berdua menjadi duet yang bisa menjelaskan terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Yang pertama adalah dari Departemen Treasury atau Departemen Keuangan, lalu kedua adalah dari tentunya dari Bank Sentral itu sendiri. Nah, ingat bahwasanya dengan stimulus fiskal 1,9 triliun dan bahkan digadang-gadang akan menjadi yang terbesar dan akan berlanjut dengan 4 atau mungkin 3 triliun berikutnya. Nah, kemudian juga dengan kebijakan moneter longgar yang diusung oleh Federal Reserve. Nah, sekarang yang menjadi dilematis adalah Federal Reserve, di mana dia dihadapkan keputusan terkait dengan SLR yang kemarin sempat kita kupas. Di hari Jumat yang lalu, menjelang penutupan atau lebih tepatnya di pertengahan malam, Powell mengumumkan terkait dengan SLR yang akan berakhir kurang lebih di tanggal 31 Maret 2021. Maka kemungkinan SLR tersebut tidak akan dilanjutkan. Nah, tapi hati-hati, SLR atau Supplementary Leverage Ratio ini adalah rasio tambahan untuk bank, yaitu exemption atau pengecualiannya yang kita soroti. Pengecualian ini diputuskan saat awal pandemi, di mana setiap bank yang biasanya memiliki kapasitas rasio pemodalan itu berada di 5%, lalu kemudian sejak pandemi justru diturunkan atau diizinkan hanya 3%, karena 2%-nya kemungkinan untuk melakukan pembelian terkait treasury. Nah, dengan berakhirnya exemption ini tanggal 31 Maret, tentunya akan menjadi PR yang sangat besar terkait dengan kebijakan moneter, yaitu terkait dengan pembelian obligasi atau kita kenal dengan QE. Nah, meskipun FOMC menyatakan dengan tegas bahwasanya tidak ada kenaikan suku bunga, lalu kemudian QE pun mungkin akan tepat dipertahankan sampai selesai atau mungkin target utama perbaikan ekonomi, yaitu terkait dengan ketenaga kerjaan atau bahkan mungkin saja terkait dengan inflasi. Berarti kalau misalkan exemption tersebut sudah berakhir, maka ini adalah keputusan yang prematur, di mana kalau misalkan exemption itu tidak diberlakukan kembali, maka otomatis yang ada di figur oleh masyarakat ataupun investor, kemungkinan inilah strategi Fed sudah mulai mengurangi ataupun kita sebutnya dengan taper dari pembelian obligasi. Apakah benar seperti demikian? Kita masih cukup jauh untuk menyimpulkannya. Tapi beberapa hari ke depan kita akan mendapatkan jawabannya, karena Fed sendiri tetap memberikan peluang untuk hal tersebut dikemukakan di depan Senat Perbankan. Nah, kemudian dengan strategi tersebut ada dua kemungkinan. Sebetulnya kalau kita lihat dari tapernya, maka ini adalah efeknya akan menjadi negatif untuk gold. Tapi di lain sisi, karena kebijakan moneter masih tetap longgar, dan artinya juga berarti Fed masih memiliki waktu untuk mencari cara atau mungkin mencari rekomendasi yang terbaik untuk komposisi LR ini agar pembelian obligasi tetap berjalan atau at least pasar treasury tetap stabil. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita masih memiliki sekitar 1 minggu ke depan untuk menjaga-jaga. Tapi kurang lebih strateginya menurut saya adalah kenaikan yang bisa terjadi, karena kalau misalkan kita bicara tentang yield yang terus-terusan naik, maka yang akan sangat terberatkan adalah dari pasar saham sendiri. Itulah sebabnya Dow Jones atau kurang lebih Wall Street mengalami penekanan, sementara untuk gold sendiri justru akan diinjak sebagai aset safe haven. Tapi kita lihat lengkapnya dari technical view untuk kali ini 22 Maret 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 22 Maret 2021 jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat, kembali dengan outlook dari US Treasury Yield untuk grafik 1 jam. Oke, kalau Anda ingat di beberapa hari yang lalu, kurang lebih di hari Kamis atau Jumat ya, kalau tidak salah kita sempat kupas ini dengan teritori yang sama,
Saya ingin perlihatkan ulang, saya menarik ke areal garis ini dari tanggal 28 Januari, itu adalah garis pertama kita yang membentang di areal ini. Lalu kemudian garis yang kedua saya ambil dari pangkalnya kurang lebih di tanggal 12 Februari. Kemudian garis ketiga saya ambil dari bulan Maret. Jadi kita memiliki dua atau tiga ya, lebih tepatnya tiga areal support yang mewakili dari penurunan terakhir. Ya, ini adalah extension dari penurunan terakhir. Nah, kemudian saya kembalikan dengan areal grafik yang saya zoom. Nah, kalau misalkan Anda lihat di sini, potensi kemarin juga kita sempat menyebutkan bahwasanya ada kemungkinan dia akan terpantul atau let's say rejected ya, rejected di area mana? Di area yang kita sebut sebagai area support. Nah, area support ini betul-betul terjadi, dia rebound, lalu kemudian secara kebetulan juga kita juga sempat menyebutkan ekspektasinya kalau ternyata terjadi rejection pula di atas, berarti kita bisa harapkan terkait dengan double top, which is also it happen ya. Lalu kemudian kalau saya tandai di sini, berarti ini adalah areal yang kita sebut sebagai areal double top. Kemudian berarti ini akan menjadi areal neckline, dan itu pula areal yang kita arsir. Nah, sekarang ada dua potensi kemungkinan yang bisa terjadi kalau misalkan melihat peluang ini. Pertama, kita sudah tahu bahwasanya dia areal support garis pertama ini itu sudah ditembus atau breakout, yang berarti menandakan bahwasanya dia penurunan akan berlanjut. Kemudian areal yang menjadi tantangan selanjutnya tentunya di areal support kedua dari trendline ini. Nah, lalu kemudian yang skenario kedua atau potensi kedua, kita melihat dari sisi double top yang ini ya. Kalau kita lihat dari double top, maka kemungkinan peluangnya adalah seharusnya dia langsung tembus begitu dia menemukan neckline. Tapi karena kita padu-padankan dengan areal support sebelumnya, maka areal breakout ini bisa saja bentuknya akan menjadi seperti demikian. Jadi kalau misalkan dia sudah ada di areal tersebut, ada tendensi kemungkinan potensi dia untuk mengalami pullback terlebih dahulu. Nah, ini kita mendapatkan areal pullback ya. Kita asumsikan karena ini areal support, lalu kemudian ini baru saja terjadi breakout, berarti otomatis yang paling normal adalah pullback terlebih dahulu. Nah, pullback normal dia akan tertahan di areal tersebut, lalu kemudian dia akan melanjutkan penurunan. Sampai mana? Kurang lebih yang kita perkirakan adalah di areal support berikutnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik daily chartnya, potensi tersebut, ingat bahwasanya kita mendapatkan atau sedang mencurigai areal yang kita sebut sebagai areal rising wedge. Yang artinya kembali, rising wedge ini karena dia mengalami kenaikan, berarti kita mengharapkan untuk areal reversal atau bearish reversal. Dan itu harus terjadi kalau dia berhasil tembus zona support yang ternyata berada di area 1605 untuk saat ini. Kalau saya perbesar, ini terjadi doji candle dan kita asumsikan ini adalah sebagai hanging man. Kemudian dia sekarang mengalami penurunan. Yang artinya ini masih tetap kita jadikan catatan terlebih dulu. Karena untuk hari ini kita ekspektasinya adalah ditutup dengan bearish candle. Supaya apa? Untuk nanti berikutnya kita lihat dari komposisi 3 candle ini kita asumsikan sebagai evening star. Tapi kalau ini ternyata di pertengahan malam kembali mengalami kenaikan, maka ini akan kembali atau terancam gagal. Di sisi lain untuk US government atau treasury bond, nah ini adalah grafik kita kemarin. Ingat bahwasanya kita sedang menantikan dari pola pembalikan, yaitu dari ini adalah falling wedge. Yang artinya ini adalah kebalikan untuk mengalami kenaikan. Kita menggunakan perhitungan kurang lebih seperti demikian. Ya, ini saya asumsikan titik 1, kemudian ini adalah kedua, ya, kemudian ini adalah ketiga, dan ini adalah keempat, dan ini adalah kelima. Yang artinya kalau sudah selesai seperti ini, maka dia akan dilanjutkan dengan tren kenaikan. Tapi juga kita masih harus menunggu dari pola candle ini. Kalau tadi evening star di treasury yield, maka di sini kita berharap terkait dengan adanya morning star. Oke, saya lanjutkan dengan grafik 1 jam. Kemarin juga kita sudah singgung ya terkait dengan area kenaikan. Nah, di sini dia sudah mengalami bottom sebagai wave kelima, lalu kemudian sekarang sedang area neckline. Yang artinya kembali ini masih tetap harus ditunggu terkait dengan penembusan dari zona resistennya. Terakhir, kalau kita lihat dari DXY, ini adalah areal garis yang sempat kita gunakan kemarin, di mana kita masih menginginkan atau masih ingin mencoba untuk memastikan apakah dia akan mengalami penembusan apa tidak. Nah, kemarin dengan penembusan, kemudian ini adalah pullback, dan ternyata sekarang tertahan di zona tersebut. Ya, Anda bisa lihat di sini. Beberapa kali dia mengalami kenaikan, kemudian dia turun lagi, ya bahkan di hari Jumat ditutup dengan penurunan. Hari ini atau pagi ini dibuka dengan gap up, kemudian mentok lagi di area ini. Ya, kita asumsikan ini adalah bagian dari yang kita sebut sebagai area double top. Jadi saya memiliki arealnya.
Kemudian kalau kita lihat seperti itu, berarti sekarang dia sedang mencoba menutupi gap, atau dia memang akan melanjutkan penurunan sebagai areal double top. Yang berarti kalau saya asumsikan penurunan ini adalah real atau nyata, maka ini adalah areal neckline yang harus ditembus, yaitu di areal 91.75. Yang saya khawatirkan adalah kalau misalkan dia hanya menutupi gap, kemudian dia kembali naik, maka hati-hati, kemungkinan areal ini bisa saja kembali diuji, bahkan mungkin saja untuk terjadi penembusan. Yang berarti kita masih belum tahu untuk sepanjang hari ini apakah dolar akan kembali menguat atau tidak. Kalau menguat, maka itu akan mengancam kenaikan dari US atau gold yang sampai saat ini terjadi. Technical view gold 22 Maret 2021 jam 11:45 waktu Indonesia bagian Barat. High 1742.60 dan low 1732.30, running price 1742.10. Oke, anyway, di grafik ini candlestick menunjukkan pola kemarin sesuai dengan apa yang kita harapkan, penutupan di zona 1740 atau kurang lebih mendekati teritori 1744. Ya, kita masih memiliki banyak PR sebetulnya. Teritori 1744, of course, ini harus berhasil ditembus. Lalu kemudian teritori selanjutnya adalah area tertinggi yang pernah tercipta kurang lebih 2 hari yang lalu di area 1755.30. Kemudian area ketiga adalah 1765 yang menandakan kalau misalkan terjadi kenaikan, dia harus survive di area tersebut. Kalau misalkan ini terjadi, maka at least apa yang sempat kami tawarkan kurang lebih 2 atau 3 pekan yang lalu saat dia mengalami penurunan di zona ini, yaitu kurang lebih 1670 atau 1680, berarti kurang lebih hampir mendekati target yang kita inginkan dalam waktu dekat. Tapi kita belum akan berangan-angan ataupun berharap berlebih, karena tetap yang akan kita lihat adalah progres dari kenaikan di atas 1744, kemudian 1755, termasuk juga 1765. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H4, ingat apa yang sempat kami share kemarin terkait dengan kenaikan atau pola kenaikan yang kita tunggu-tunggu, yaitu pertama adalah potensi pergerakan ini kurang lebih dia mengikuti areal trendline yang kita gambarkan seperti demikian. Tapi Anda bisa lihat di sini, saya kemarin sempat menandakan ini adalah wave satunya, kemudian ini wave kedua, lalu kemudian sekarang adalah progres dalam wave ketiga. Ya, bisa saja ini kita asumsikan ketiga, tapi kemungkinannya agak sedikit prematur kalau misalkan kita lihat bagian keempatnya justru berada di bawah wave 1. Ingat, secara aturan dari Elliott wave, wave keempat itu harus berada tepat di area wave 1, yang berarti ini kita abaikan sebagai wave keempat. Nah, otomatis yang saya asumsikan sebagai extension wave ketiga itu adalah yang sedang terbentuk sekarang. Jadi, kalau misalkan kita asumsikan dengan gambaran seperti ini, A, B, C, ya, berarti inilah titik 1, kemudian ini pun sama, A, B, C, ini berarti titik 2, ya. Lalu kemudian A, B, C, ya, itu bisa saja kita lakukan, tapi kita tidak akan melakukan karena ini kita asumsikan bukan wave ketiga. Berarti saya asumsikan titik inilah yang menjadi titik A, inilah titik B, dan titik C-nya berarti harus melewati titik A ini. Yang artinya kita masih ekspektasinya adalah mencapai zona 1760 atau lebih. Nah, tapi juga kita harus tahu bahwasanya ada areal garis trendline yang membentang di atasnya yang kemungkinan agak relatif sulit untuk ditembus, kecuali dengan dorongan faktor fundamental atau bahkan psikologis pasar. Jadi kita asumsikan untuk saat ini wave C sedang berbentuk atau terbentuk. Jadi kita akan menantikan apakah dia bisa tembus zona 1755 atau tidak. Tapi dengan catatan areal arsir biru yang harus dilewati 1738, 1740 itu harus confirm terlebih dulu supaya ada titik nyaman untuk melanjutkan kenaikan. Sampai saat ini area tersebut sedang dilewati atau on process untuk dilewati. Jangan terlalu gembira terlebih dulu karena next candle-nya kita belum tahu seperti apa. Andai kata dia berhasil dibuka di atas area biru tersebut, maka kita bisa berekspektasi dia kembali tembus zona 1744, kemudian mencapai area 1755 atau bahkan 1760. So itulah wave C atau ya level C yang kemungkinan juga nantinya di puncak C itu kita asumsikan sebagai zona wave ketiga. Nah, tinggal nantinya dari zona wave ketiga tersebut kita akan nantikan apakah dia bisa untuk terkoreksi sebagai wave keempat, kemudian nanti melanjutkan wave kelima yang kita prediksikan atau perkirakan kurang lebih akan berada di sekitaran 1800. Nah, untuk lengkapnya Anda bisa simak dengan Outlook Gold grafik H4 yang terpisah yang sempat kami buat di hari Jumat yang lalu. So, untuk hari ini kalau kita lihat dari grafik H1-nya, ini adalah kurang lebih zoom out dari apa yang terlihat di grafik H4.
Jadi kalau misalkan di sini, otomatis area yang wajib untuk ditembus atau dilewati adalah area ini. Ini sekaligus akan bisa membuat pola pergerakan dari double bottom ya di wave terakhir ini untuk mendorong lebih lanjut, dan ini adalah sebagai zona neckline. Nah, kemudian areal arsir biru yang tadi di grafik 4, di sini adalah grafik areal arsir coklat. Yang artinya ini sudah terlewati dan kita masih bisa berharap ini neckline bisa ditembus dan tepat berada di zona 1743 ataupun 1744. So, untuk hari ini saya masih confirm untuk melakukan areal buy meskipun tadi pagi sebetulnya zonanya sudah terbentuk dan Anda sudah mendapatkannya. Bahkan zona TP pertama di zona 1741.00 sudah dilewati atau sudah tersentuh, dan sekarang kita akan mencoba untuk menatap apakah tercapaikah untuk zona target kedua kita di 1747.70 atau tidak. Yang jelas kalau ini neckline ditembus maka 1747 bisa saja dicapai, bahkan mencapai 1755. Tapi dengan catatan kami tidak merekomendasikan Anda untuk memindahkan TP kedua Anda lebih tinggi karena beberapa aspek perhitungannya adalah terkait dengan risk reward ataupun kemudian tentang adanya risk management. Lalu kemudian dengan catatan di pertengahan malam, kalau misalkan ternyata katakanlah dia tidak berhasil survive di atas 1745, kemudian dia akan mengalami penurunan kembali, maka hati-hati di zona 1730. Kalau misalkan terjadi lagi penurunan, maka di sini abaikan saja untuk kesempatan peluang untuk kenaikannya, karena saya pikir ini pasti bisa untuk mengalami penembusan terlebih dulu. Ya, artinya di pertengahan malam apapun bisa terjadi, dan bisa saja areal support yang sampai saat ini cukup kuat justru nantinya malah ditembus. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.